Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Tribun Series, bicara apa saja. Bersama saya Agus Sumpoko, jurnalis Banjarmasin Post. Kali ini kita mau bicara soal kampanye bersama para caleg yang akan sebentar lagi tanggal 28 itu akan mulai 28 November itu akan mulai resmi berkampanye gitu. Bersama kami ada Bapak Muhammad Yamin, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin, dan juga calon anggota legislatif untuk DPRD Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yamin? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Segera menjelang pertandingan. Persiapan pemilu sudah mendekati. Juga bersama kami pakar marketing dari Universitas Lambung Mangkurat yang sudah tidak asing lagi, Pak Arif Budiman, sarjana ekonomi, MMKTG PhD. Selamat sore. datang Pak. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Eko. Pak. Ya. Dari Belanda nih ya. Sudah pulang. Iya. Oke Pak Yamin, Pak Arif, kita ngobrol-ngobrol tentang pemilu. Sebentar lagi juga kampanye. Kita bicara soal bagaimana strategi caleg berkampanye. Kemudian nanti Pak Arif nanti akan memberikan tanggapan mengenai kampanye bersama. Iya. Beberapa waktu ini itu kampanye baliho-baliho sudah banyak tampil. Jauh sebelum masa kampanye, bahkan juga jauh sebelum ditetapkannya DPT. Banyak juga kita menemukan bacalek waktu itu ataupun sekarang caleg itu tampil dengan tidak hanya sendiri. Iya. Ada dengan tokoh-tokoh partai, ada dengan bahkan mungkin setelah pendaftaran capres, sekarang juga dengan capres ini yang kita soroti. Ada juga yang dengan ketua partai di atasnya gitu. Ya. Ini bagaimana Pak Yamin melihatnya ini? Apakah nanti model kampanye Pak Yamin ini seperti itu gitu? Ya. Atau bagaimana? Bisa jelaskan nanti Pak? Ya. Terima kasih Mas Eko ya. Senior jurnalis di Bipos ya, luar biasa dia. Selamat sore, dan juga Bang Arif nih, juga pengamat ya, sedikit pengamat politik ya mungkin ya di UNLM ya. Selamat sore Bang Arif. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Eko sebenarnya bahwa saat ini sudah yang namanya memasuki masa pesta demokrasi ya. Artinya pemilu 2024. Di sini saya juga bahwa yang namanya setiap partai politik, setiap yang bercalon itu sebenarnya dikatakan kembali tegak lurus dengan sesuai partainya, dari DPR RI-nya, DPRD provinsinya, DPRD kabupaten kotanya. Sebenarnya mereka adalah satu tujuan, yaitu bahwa menuju yang namanya kemenangan dalam pesta demokrasi 2024. Tidak terlepas dengan usungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presidennya. Di sisi terkait melihat bahwa sinergitas dengan sistem katakan bahasanya itu tadi kita bicara bahwa adalah mendompleng untuk kemenangan dalam suatu pemilu itu, baik dari kota, provinsi maupun DPR RI. Saya rasa memang itu juga bisa dikatakan bahwa satu tujuan untuk meraih kemenangan. Namun secara garis besarnya bahwa Banjarmasin itu kan ada 5 dapil, ada 45 calon legislatif yang bertarung khusus di partai tubuhnya sendiri ya. Artinya tidak hanya dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan sebagainya, itu semuanya kan menunjukkan atau mengusulkan putra-putri terbaik sebagai calon legislatif, sebagai perwakilan masyarakat di Kota Banjarmasin. Dan begitu juga di provinsinya. Dan begitu juga dengan DPR RI-nya sama halnya seperti itu ya. Saya pikir
kesamaan tujuannya yang pasti adalah kemenangan ya. Namun kita juga harus sepertinya memperhatikan yang namanya incumbent ya, khususnya incumbent dan sebagainya. Nah ini yang menjadi strategi kita bagaimana untuk membranding diri kita ya, artinya dekat dengan masyarakat, disenangi dengan masyarakat. Halnya yang pasti bahwa antara kabupaten kota itu pasti bersama-sama untuk melakukan yang namanya baik nanti setelah masa kampanye dan sebelum kampanye pun juga sudah halnya seperti itu kan. Sebenarnya seharusnya memang harus dilakukan seperti itu baik dari kabupaten kota, baik provinsi, jangan DPR RI itu sebelumnya pun sudah halnya melaksanakan. Nah, kalau bicara bahwa kabupaten kota ini kan ada beberapa jumlah caleg ya, Bang Arif ya. Di kabupaten kota sendiri juga ada beberapa jumlah. Ini sebenarnya yang pasti bahwa bagaimana kita bersinergi ya, bisa bersama-sama menuju kemenangan aja sih kalau menurut saya kan gitu. Kalau anggota caleg dari Gerindra mungkin sudah pasti dengan misalnya kalau tandemnya dengan Pak Prabowo ya karena ya. Nah, sekarang misalnya kalau tandem itu Pak Yamin sudah punya teman tandem nggak misalnya dengan caleg provinsi atau apa gitu, sudah ada pilihan seperti itu? Jadi saya bicara sedikit ya terkait bahwa dari Partai Gerindra sendiri itu tidak berpilih-pilih salah satu caleg DPR RI-nya, dari caleg DPR provinsinya dan kabupaten kotanya, bahwa kita saling support, saling mendukung. Jadi siapapun wajib kita bertandem sebenarnya. Kalau bicara instruksi dari pusat itu adalah bahwa bagaimana caranya kita membesarkan nama partai politik sebenarnya. Terkait nanti sebagai pemenang di legislatif, yang pasti kalau suara partai ini kembali lagi ke Partai Gerindra, khususnya Partai Gerindra ya, semakin besar suara partai maka dia akan semakin besar untuk mendapatkan kursi di DPRD gitu. Karena kan biasanya kalau tandemnya harus dengan satu partai sehati kan. Ya, betul. Sehati, memang wajib satu partai. Ya, satu partai, tapi sehati ini kan kadang. Karena wajib satu partai. Ya, wajib satu partai. Kalau kita bicara dengan partai lain maka ya nanti kalau setelah dia misalnya menang dan terpilih, dia pasti akan mendapatkan namanya surat cinta ya, atau 3 huruf ya, PAW ya. Itu pasti akan terjadi itu. Nah, ini yang lebih risiko kan gitu. Iya. Kalau Pak Arif sendiri melihatnya Pak Arif dengan sistem kampanye bersama kalau kita lihat memang kampanye bersama ini adalah menggabungkan dua wajah ya. Wajah. Satu wajah Pak Yamin dengan wajah yang dapil di atasnya. Ya di Pak Yamin di Kota Banjarmasin, berarti insya Allah akan tandem dengan DPRD provinsi ya. Siapalah DPRD provinsi. Ya, ini ada 2 tandem. Nah, saya melihat ini adalah sebuah strategi yang sering dijalankan oleh orang-orang, baik itu entah DPRD di atasnya atau presiden misalnya, ya kan. Salah satunya adalah untuk menarik perhatian, ya menarik perhatian. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dia efektif atau tidak? Ya dia efektif atau tidak, ya kan? Kalau menurut saya tidak efektif, karena dengan 2 wajah yang ditampilkan, maka mempunyai 2 positioning yang berbeda, 2 janji yang berbeda, ya kan? Yang satu dapilnya hanya sedikit, yang satu dapilnya jauh lebih banyak, ya kan? Berarti janji politiknya tidak sama, ya kan? Yang kedua adalah perbedaan positioning tadi. Ya, yang satu mungkin dia kelihatan klimis, manis, ya kan? Yang satunya tua, berumur, incumbent dan lain sebagainya. Maka 2 positioning inilah yang tidak sama. Nah, tentu saja ketika pemilih akan memilih di bilik nanti, dia akan bingung, iya kan? Dia akan bingung. Dia suka yang di bawah, ya, tapi tidak suka yang di atas. Dia kenal yang di atas, tapi dia tidak kenal yang di bawah. Nah, ini juga akan membingungkan, ya kan? Padahal harapan para calon tadi adalah dua-duanya bisa kepilih, ya kan? Yang di atas dan dengan yang di bawah.
Nah ini yang akan saya bilang mengatakan ini tidak efektif karena kebingungan dari para pemilih tadi ya, karena ada 2 produk yang diiklankan dalam satu baleho nanti ya, atau spanduk atau taruhlah iklan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin Pak Eko dan Pak Yamin mungkin mereka juga akan kampanye bersama ya. Ada kemungkinan itu mereka akan kampanye bersama, di mana misalnya kampanyenya adalah jalan sehat misalnya, iya kan? Jalan sehat bersama-sama antara satu foto tadi yang satu frame itu. Nah, sehingga ya mungkin ada pertimbangan yang lain yang harus kita tanyakan ini ke narasumber kita ya. Kalau sampean bilang efektif, kalau saya bilang lebih efisien. Nah, ini itu kita harus tanya. Kita harus tanya. Mungkin dia memakai lebih efisien. Iya, gitu kita coba Betul tanya. seperti itu Pak Yamin. Kampanye bersama akan lebih efisien, artinya dananya lebih hemat gitu. Sebenarnya relatif ya. Nah, gitu kalau bicaranya Bang Arif ya, kita relatif aja ya. Relatif itu bisa dikatakan efisien, dan itu juga sebenarnya bisa juga ya kalau high cost kita nggak tahu juga ya. Namun memang secara garis besar bahwa kita punya satu pemimpin, yaitu ketua umum. Kita boleh nyebut ya, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang sudah memiliki yang nama luar biasa ya. Artinya tokoh ya, tokoh nasional kita kan. Jadi memang tidak harus kita bicarakan bahwa dia harus ikut lagi di dalam baleho sih sebenarnya. Namun secara garis besar bahwa kita adalah ikut di perahu yang namanya salah satu partai politik, setidaknya kita akan pasti menampilkan yang namanya kita memiliki ketua umum. Nah, di sana juga kita akan bisa, kalau memang branding bahwa kita harus katakan tandem ya, tandem itu bisa dari DPR RI, bisa DPR provinsi dan kabupaten kotanya, itu bisa jadi satu itu. Ya 3 ya. 3 malah bisa jadi satu. Jadi tidak hanya 2 ya Pak. Kalau Bang Arif malah 2 kan tadi kan. Kita kalau bicara malah ini bisa sampai 3. RI, habis itu provinsi dan bisa kabupaten kota. Namun secara tegak lurus bahwa ada RI yang nomor 1, ada yang provinsi nomor 1, ada yang kabupaten kota nomor 1. Jadi satu semua. Ada yang nomor 2. Ya kalau kita bicara efisien, itu memang dari segi pencetakan baleho dan sebagainya mungkin Efisien. bisa dikatakan lebih efisien karena tidak satu lagi kan. Namun secara garis besarnya bahwa kita juga membawa salah satu calon legislatif itu juga kita akan sebelumnya mungkin kita akan konsolidasi dengan masyarakat dan sebagainya. Mereka akan melihat bahwa ini benar-benar dirinya disumbangkan, artinya dihibahkan untuk membantu atau memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin. Jadi dirinya ini memang saya mau bercalon memang untuk menghibahkan diri saya untuk melayani masyarakat, untuk menjadi salah satu jembatan menerima aspirasi. Nah ini saya pikir bisa dikatakan halnya seperti itu, karena saya yakin bahwa setiap calon, setiap yang ingin berkontestan dalam pemilu, mereka pasti akan memiliki dan strategi yang berbeda-beda untuk menuju kemenangan. Saya pikir. Iya. Ini Pak Arif. Tapi ini cukup menarik karena kalau ada 3 tadi digabung, saya hanya 2 ya, karena saya banyak hanya lihat 2. Kalau sampai 3, ini chemistry-nya akan susah juga. Iya kan? Jadi dengan cara penghematan, tetapi ternyata chemistry-nya tidak terbangun, maka tentunya akan sia-sia. Jadi tadinya mau menghemat rupiah, malah memboroskan rupiah. Ya, jadi karena memang dia pengennya 3-nya adalah hanya terekspos secara wajah, iya kan? Tapi tidak terekspos secara branding, ya, karena hanya wajahnya saja yang ditampilkan. Bayangkan antara provinsi, kita mulai RI, provinsi sama kota, mungkin saja mereka dengan 3 tagline yang berbeda. Ayo, bagaimana itu bisa dalam satu gambar? Ya, oke. Tapi sebelum saya akan tanya, bisa jadi mereka sebelum menampilkan 2 wajah atau 3 wajah dalam satu baliho yang pertama, bisa jadi mereka saling menyelaraskan. Itu bisa. Sebelum dijawab, Pak Yamin, kita break sebentar.